Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya kan ojol, sebagai pekerja ojol, saya kadang dapat orderan beli minuman keras lah yang harganya mahal gitu. Kadang saya berpikir saat ini saya ambil atau enggak. Saya ambil orderannya, nanti ngefek dosanya ke saya. Saya nggak ambil, itu pekerjaan saya. Gimana solusinya, Ustaz? Jadi gini, dasarnya kita bekerja, ya, ini pertanyaannya bagus ini. Dosakah ketika kita dalam kerjaan itu mengalami keterpaksaan misalnya, atau mengalami pilihan? Dasar kita kerja, berangkat kita dari rumah, keluar aja udah doa, ya, keluar dari rumah kita melangkahkan, nanti doa nggak? Doa ya, ada yang lupa apa doa soalnya, sampai lupa pas sembahyang, ada orderan dulu lupa dia pas sholat, nah itu bahaya. Tapi kalau dasarnya dia ibadah, beda, dia keluar itu udah bertawakal sama Allah, berserah diri sama Allah, supaya dapat pahala jihad kita. Makanya bagi para pekerja yang outdoor, ya, yang sibuk di luar kaitannya sama kerja setun kayak itu, ya, pasang AC, ojek apa semua. Nah ini harus betul-betul paham keluar rumah itu lihatnya lillahi ta'ala, betul-betul, supaya kalau ada apa-apa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia dalam keadaan apa-apa, dia kenapa-napa, masih dijaga. Makanya ketika ada satu hal yang mengharuskan dia mengambil dan tidak bisa lari misalnya dari pilihan itu, maka itu masih dikategorikan berpahala. Itu. Jadi kan kita bukan pengen ambil maksiatnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Keterpaksaan. Tapi kan kalau kita melihat sekarang itu bukan keterpaksaan, itu pilihan. Kalau pilihan nggak boleh. Kita pernah diceritain ada supir taksi, dia sampai diminta tolong anterin saya, pengen ke hotel ini karena ada orderan ini jam segini jemput saya dan antar saya, antar jemput gitulah. Ditanya emang apa? Nah, kan bukan urusan kamu. Saya pengen tahu aja karena jam segini perempuan kan harus tanda tanya gitu. Kalau ada apa-apa kan akan diusut juga, pantas kan saya nanya gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya maaf, orang tahu lah kalau malam saya hanya menghibur, oh minta maaf kalau begitu. Ya, kenapa ditolak? Kan rezeki. Enggak, saya masih ingat Allah, saya pengen bawa nafkah saya ke rumah dengan pilihan saya yang baik, walaupun itu sedikit. Berarti apa? Ada pilihan. Nih yang perlu digarisbawahi, kita sekarang di dunia digital, di dalam satu aplikasi yang bisa angkat, bisa nolak, bisa milih, bisa nyeleksi. Kenapa kita nggak cari yang baik-baik? Gitu. Beda ya, kalau terpaksa. Terpaksa ini misal, ya, yang nggak ada jalan keluar kecuali itu. Gitu. Kerjaan yang kepaksa itu emang sulit untuk hindari, tapi kan dia nggak sabar hari. Jadi jangan dicari-cari karena mentang-mentang bonusnya gede. Jangan dicari sebab keluarnya malam doang. Tahu malam siapa yang main, deket-deket mainnya, nongkrongnya di mana, di diskotik. Tahu apaan kerjaannya kalau di diskotik, ya. Tapi ini mau cari nafkah, ya cari di tempat yang aman, ya. Itu kan pilihan. Tapi gimana tak nggak ada pilihan, udah minta perlindungan aja sama Allah supaya Allah ampuni. Itu akhirnya kita. Ada pertanyaannya nggak pernah berlalu sama kita dan sama asatidz yang lainnya. Kalau ada kerjaan yang lebih baik, pilih. Karena al-insan al-mukhtar al-mukhayyar, kita ini milih atau dipilih. Yang berat itu milih. Kalau terpilih kan beda. Allah memilih kita menjadi yang terbaik misalnya, karena terpilih. Kepaksa, tahu-tahu ada di mana, terpaksa dengan keadaan, Allah yang menempatkan itu. Tapi beda kalau udah al-insannya kita memilih, berat aja deh, karena itu bertentangan dengan
hawa nafsu kita. Kalau lagi ada keinginan-keinginan yang menjurus kepada keuntungan, kan kita kan pasti belain nafsu. Dalil dijadiin penguat aja, modus-modus atau dalil paksa boleh. Dicari dalil kepaksa, lu nggak keluarnya malam mulu, kan begitu. Harusnya nggak kagak pagi. Emang kerjaan bisa pilih kan. Namanya Gojek, namanya ojol, namanya supir taksi kan bisa pilih. Mungkin kalau ada tugas dari pemerintah gitu, nggak ada pilihan, kita nggak bisa ngatain apa. Karena keterpaksaan, dia udah ikrar janji, siapapun itu kamu harus layani. Beda. Dia nganterin tamu negara, beli apa, minuman, beli ini. Nah, kita nggak tahu, gitu. Tugas kita cuma supir doang. Kita nggak bisa kontrol diri kita. Kalau kita dipecat, habis nah perjanjian kita. Kontrak sama kantor, turunnya jauh lebih gede. Kan beda sama personality. Nah, orang kalau lagi ngojek salah. Kita bisa milih, kita bisa tahu, kita tahu posisinya. Nah, ini beda, ya. Jadi jangan hanya gimana. Akhirnya pendapatan kita kurang toyib. Kalaupun itu halal tapi nggak ada toyibnya, nggak enak gitu kan. Ya, kan saya cuma kurir, saya iya, kenapa? Kenapa kerjanya di tempat yang kayak gitu? Nah, ini namanya nasihat itu kan memperbaiki lagi, ya. Pertanyaan ini umum buat orang-orang yang mungkin sejenis kerjaannya. Kalau ada kerjaan yang tidak berkecimpung dengan najis, kenapa kita nggak milih? Kalau ada yang tidak bau, kenapa kita milih yang bau? Bukan kita mengucilkan, bukan. Pilihan kan, kerjaan pilihan. Hidup itu milih. Kita cari yang lebih baik dan kita minta sama Allah, ya Allah jauhkan dari hal dari semenjak kita keluar dari rumah, supaya jihad kita ini yang baik dan thayyib hasilnya. Karena tadi yang kita bahas tentang hambanya dunia, ini yang larinya ke sana tadi, supaya kita bisa terkonsep lagi dalam memilih kerjaan. Kalau ada bos yang lebih ramah, lebih royal, kenapa sih kita nggak nyari bos yang cakepan, yang royal, yang ngasih ibadah gampang? Karena ada kerjaan dulu ya, supir, kalau nggak boleh sholat wajib, nggak boleh. Kita kalau tahu kayak begitu nggak usah kerja lah, masa sholat diintervensi. Nah, tapi ada juga dulu ada pengajis di sini, ya, bosnya santai waktunya sholatnya, ya sholat dulu malah ingetin, padahal bosnya non muslim. Jadi enggak, orang Islam sendiri yang kita heran, ngakunya Islam, kamu tuh harus taat sama peraturan. Waktu sholat kan banyak, ketinggalan aja, hilang aja bisa dikodok. Tuh banyak. Kan setan namanya. Kenapa kita cari bos yang begitu? Kalau kita bisa milih, apalagi baru aplikasi, bos aja kita disuruh milih, apalagi baru pilihan dari pelanggan. Ya, apa aja ada keterpaksaan, ada yang lebih baik lagi terpaksanya. Ada spesifikasi yang harus kita urai. Jangan kita bikin-bikin. Gede ini Ustaz, kalau nongkrong di diskotik mah tahun diri, bonusnya, iya, tapi lu nya kalau nggak bener, kita bisa ngeliat kualitasnya. Cobain aja. Ada rezeki yang thayyib, ada rezeki yang nggak thayyib. Thayyib itu bisa bertahan lama, anak pada selamat, ya, bini adem, kagak ada kegaduhan, keributan, beramal gampang, bayangin, beramal gampang, ya, nggak punya duit masih bisa ngasih makan orang misalnya. Nah, itu tanda ada ketoliban. Ada orang duitnya banyak, tapi beramal susah, aneh juga kan. Nah, ada yang ini speknya sama ini nggak punya duit bisa beramal, ini punya duit nggak beramal, berarti mana yang thayyib? Yang nggak punya duit. Kenapa bisa thayyib? Karena rezekinya oleh Allah diberikan kelipatan dari kesanggupan dia, semampu dia bisa masih memberi, walaupun hanya tenaga, gitu kan? Ya, ini buat muhasabah aja. Ya, karena emang zaman sekarang kan seharusnya jadi tolak ukur kenapa negara kita jadi begini. Emang dunia digital yang bikin rusak, bikin amburadul. Kenapa nasihat diabaikan? Pengen cari potongan-potongan ustadz yang rada enakan dikit. Akhirnya cuma dijadiin apa ya? Syariat itu dijadiin hidangan prasmanan, nggak enak nggak mau dipakai. Nggak begitu juga. Nasihat secara umum pakai. Kalau emang pengen negara kita baik, kalau emang kampung kita pengen baik, hidup kita baik, pilihlah yang baik. Karena baik itu adalah bagian dari magnet langit. Kebaikan itu datang dari surga. Surga itu hanya orang-orang baik dan penghuninya orang-orang baik. Maka lakukan dengan amal-amal baik.
Di surga itu nggak ada yang buruk-buruk, maka jauhkan keburukan. Di surga itu nggak ada yang busuk-busuk, dengki, ya hasad, adu domba, nggak ada. Maka lakukan yang terbaik. Ahli surga itu kelihatan magnetnya baik. Itu aja rumusnya, gampang. Tapi lupa kan, ingat kalau lagi ngaji doang, ya jangan jauh. Ya udah kalau gitu, rajin-rajinin majelis 2 kali seminggu. Gitu, sering-seringin supaya kita jadi magnet orang lain. Akhirnya kita ngundang orang lain jadi baik. Pengen apa sih? Pengen ridhonya Allah. Pengen apa sih? Pengen menjadi penghuni tempat terbaik. Ya surga, tempat terbaik. Pengen bersama para nabi, orang-orang soleh. Maka disuruh kita memilih yang baik. Dalam rezeki, dalam mencari nafkah, ya, dalam berinteraksi, beramal, sama semua pilih, gampang kok. Cari yang baik, kira-kira baik kan. Subhat jauhin. Ini ragu nih saya. Ini ada yang begini, ragu kan? Apa disuruhnya? Jauhin. Karena yang baik itu yakin. Nah, hatta ya kali yakin, ya, sampai datang keyakinan atau sampai datang kematian, baru kita jadarin ini baik. Mudah-mudahan terjawab ya. Pilih yang baik, ya, pilih yang bermanfaat, yang thayyib, hasilnya juga dapat bermanfaat jauh lebih dari yang kita anggap. Dan Allah yang maha baik akan menjadikan magnet rezeki, magnet waktu, magnet beramal jauh lebih baik lagi untuk di dalam naungan kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya menjadikan kita jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin.